Kita hidup di dunia yang seringkali menjanjikan kesempatan yang sama bagi semua orang. Namun, apakah benar bahwa kesuksesan hanya bergantung pada kerja keras? Apakah kemiskinan hanya disebabkan oleh malas atau rajin? Realitasnya, banyak orang yang bekerja keras dari pagi hingga malam, tetapi masih hidup dalam kesulitan. Gaji yang naik diikuti oleh harga kebutuhan yang juga meningkat. Cicilan rumah, pendidikan, dan biaya kesehatan semakin membebani. Jika kerja keras adalah kunci sukses, mengapa pekerja bangunan yang bekerja keras seharian masih hidup dalam kemiskinan? Sementara bos besar yang hanya menandatangani dokumen sekali sebulan bisa hidup dalam kemewahan? Ada yang tidak beres di sini. Di sini terletak akar masalahnya. Ada sistem yang dirancang untuk menjaga orang-orang tetap berada di bawah kendali mereka. Sistem ini memastikan bahwa orang miskin tetap miskin, sementara orang kaya semakin kaya. Ini bukanlah teori konspirasi yang tidak berdasar, melainkan realitas yang telah terjadi selama bertahun-tahun. Orang miskin tidak hanya dimanfaatkan, tetapi mereka juga dijadikan sebagai mesin penggerak utama ekonomi. Tanpa mereka, sistem ini tidak akan berjalan. Coba kita lihat contoh nyata di sekitar kita. Pekerja pabrik, buruh tani, tukang ojek, dan pegawai retail semua bekerja keras, tapi mengapa mereka tetap susah untuk naik kelas? Mengapa orang-orang yang memiliki modal besar, koneksi, atau bahkan lahir dari keluarga kaya yang paling banyak menikmati hasilnya? Ini bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari sistem yang dirancang untuk mempertahankan status quo. Jika kita tidak menyadari hal ini, kita akan terus menjadi pion di papan catur, dikendalikan oleh mereka yang memiliki kekuasaan dan pengaruh. Orang miskin adalah tulang punggung ekonomi. Mereka adalah pekerja yang memutar roda produksi dan menjaga bisnis tetap hidup. Tanpa mereka, ekonomi tidak akan berjalan. Mereka adalah aset paling berharga dalam sistem ini. Tetapi ironisnya, mereka tetap berada di posisi yang lemah. Sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa mereka tetap berada di posisi itu. Coba pikirkan, mengapa pendidikan berkualitas selalu mahal? Mengapa rumah makin sulit dijangkau? Mengapa harga kebutuhan terus naik, sementara gaji tidak pernah naik secara signifikan? Semua ini bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari sistem yang dirancang untuk mempertahankan status quo. Sistem ini memastikan bahwa orang-orang kaya terus menikmati keuntungan, sementara orang miskin tetap berada di posisi yang lemah. Semua ini dirancang untuk menjaga orang miskin tetap sibuk dan tidak memiliki waktu untuk berpikir kritis. Mereka harus terus-menerus mencari uang hanya untuk bertahan hidup, sehingga tidak memiliki kesempatan untuk mempertanyakan sistem ini. Ini adalah bentuk perbudakan modern yang lebih halus, tetapi tidak kalah kejam. Cambuk telah digantikan oleh beban cicilan, kontrak kerja yang tidak adil, dan harga-harga yang terus naik. Dan jika ada orang miskin yang berani melawan sistem ini dengan mencoba berbisnis sendiri atau keluar dari lingkaran ini, mereka akan dihadapkan pada berbagai hambatan dan tantangan. Mereka akan dihadapkan pada persaingan yang ketat, birokrasi yang rumit, dan kekurangan sumber daya yang memadai. Tapi, apakah itu berarti kita harus menyerah? Apakah itu berarti kita harus menerima nasib kita sebagai orang miskin? Tidak. Kita harus terus berjuang. Kita harus terus mencari cara untuk keluar dari lingkaran ini dan menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain. Dan percayalah, mereka akan dihadapkan dengan rintangan yang tidak kalah beratnya. Regulasi yang mempersulit usaha kecil, pajak yang tinggi untuk rakyat biasa tapi rendah untuk konglomerat, serta akses modal yang hampir mustahil didapat tanpa jaminan besar. Jadi, ketika ada yang bilang bahwa orang miskin harus berusaha lebih keras untuk keluar dari kemiskinan, mereka lupa bahwa sistem ini sudah dirancang untuk mempertahankan status quo. Mereka lupa bahwa sistem ini sudah diprogram untuk menjaga orang miskin tetap di bawah. Mereka tidak menyadari bahwa permainan ini sudah diatur sedemikian rupa, sehingga orang miskin tidak memiliki kesempatan yang sama untuk maju. Mereka tidak menyadari bahwa sistem ini adalah sebuah lingkaran setan yang membuat orang miskin tetap terjebak dalam kemiskinan. Fenomena ini bukanlah sesuatu yang baru. Sejak dulu, mereka yang memiliki kekuasaan selalu mencari cara untuk mempertahankan posisi mereka. Dalam sistem ekonomi kapitalis,
kekayaan tidak didistribusikan secara merata. Justru, semakin banyak orang miskin, semakin stabil sistem ini bagi mereka yang berada di atas. Semakin banyak tenaga kerja murah, semakin besar keuntungan yang diperoleh perusahaan. Ini adalah pola yang terus berulang, sebuah siklus yang tidak pernah berakhir. Mereka yang memiliki kekuasaan terus mempertahankan posisi mereka, sementara mereka yang tidak memiliki kekuasaan terus dipertahankan dalam kemiskinan. Sepanjang sejarah, pemerintah seringkali menjadi bagian dari permainan ini. Kebijakan ekonomi yang diambil seringkali lebih menguntungkan pemilik modal besar daripada rakyat kecil. Perusahaan besar mendapatkan insentif pajak, sementara usaha kecil dibebani dengan regulasi yang mempersulit mereka berkembang. Pendidikan diatur sedemikian rupa, sehingga lebih banyak menghasilkan pekerja daripada pemimpin. Sektor kesehatan dibuat mahal sehingga orang tetap bergantung pada sistem. Semua ini adalah bagian dari desain besar yang memastikan ketimpangan tetap ada. Tapi itu tidak semua. Sistem sekarang juga dirancang untuk membuat kita konsumtif terhadap hiburan. Kita dibombardir dengan iklan dan promosi yang membuat kita merasa perlu membeli barang-barang yang tidak kita butuhkan. Kita diarahkan untuk menjadi konsumen yang pasif, bukan sebagai individu yang berpikir kritis dan beraksi. Akses ke media sosial, game, dan konten-konten yang tidak penting dipermudah. Sementara akses ke ilmu pengetahuan yang dapat mengubah hidup seringkali dibatasi oleh biaya yang mahal atau sulit ditemukan. Kita didorong untuk terus menghabiskan waktu dalam distraksi yang tidak berakhir, seperti scrolling media sosial berjam-jam, menonton acara TV yang tidak berguna, atau sibuk dengan tren terbaru yang sebenarnya tidak penting. Akibatnya, kita kehilangan waktu untuk berpikir kritis dan mempertanyakan apa yang terjadi di sekitar kita. Kita menjadi pasif dan tidak mempertanyakan mengapa harga kebutuhan terus naik, mengapa pekerjaan menjadi tidak layak, atau mengapa kita tetap miskin meskipun kita bekerja keras. Kebodohan ini tidak terjadi secara kebetulan. Ini adalah strategi yang digunakan oleh sistem untuk menjaga kita tetap tidak berdaya. Sistem ini membutuhkan orang-orang yang sibuk mengonsumsi daripada menganalisis. Orang-orang yang tidak memiliki waktu untuk berpikir panjang dan mempertanyakan apa yang terjadi di sekitar mereka. Orang-orang yang kelelahan bekerja mencari hiburan instan sebagai pelarian. Jadi, ketika ada yang bertanya mengapa orang miskin tetap miskin, jawabannya bukan karena mereka malas atau bodoh, tapi karena sistem ini memang tidak dirancang untuk mereka sukses. Sistem ini dibuat agar mereka terus bekerja keras tanpa pernah benar-benar keluar dari jeratannya. Semakin mereka terjebak dalam pola ini, semakin mudah mereka dikendalikan. Ambil contoh industri manufaktur. Pabrik-pabrik di negara berkembang bergantung pada pekerja murah yang bekerja dengan upah minimum tanpa perlindungan kerja yang layak. Sementara itu, pemilik pabrik dan pemegang saham menikmati keuntungan besar ketika pekerja menuntut kenaikan gaji atau kondisi kerja yang lebih baik. Jawabannya bisa ditebak. Mereka dianggap membebani perusahaan dan bisa digantikan kapan saja. Lihat juga industri finansial. Bank memberikan pinjaman berbunga tinggi kepada orang-orang kelas menengah ke bawah, tapi memberikan fasilitas khusus dengan bunga rendah kepada pengusaha kaya. Orang miskin terpaksa berhutang untuk bertahan hidup, dan ketika mereka gagal bayar, mereka kehilangan rumah, tanah, atau aset yang seharusnya bisa jadi investasi jangka panjang. Contoh lainnya adalah bagaimana perusahaan besar mencaplok usaha kecil. Warung makan tradisional harus bersaing dengan restoran cepat saji waralaba multinasional yang memiliki sumber daya yang jauh lebih besar. Petani kecil harus bersaing dengan korporasi agribisnis raksasa yang memiliki teknologi dan modal yang jauh lebih besar. Mereka yang tidak memiliki modal besar akhirnya kalah dan terpaksa menjadi pekerja bagi sistem yang menindas mereka. Mereka yang seharusnya menjadi pemilik usaha dan pengambil keputusan, akhirnya menjadi pekerja yang tidak memiliki kontrol atas hidup mereka sendiri. Ini adalah contoh nyata bagaimana sistem ekonomi yang tidak adil dapat menindas mereka yang tidak memiliki kekuasaan dan sumber daya. Awalnya, sudah jelas siapa yang diuntungkan oleh sistem ini. Bukan kita, rakyat kecil, yang diuntungkan. Para pemilik perusahaan raksasa
elit politik yang mendapat keuntungan dari kebijakan yang mereka buat sendiri, dan segelintir orang kaya yang semakin memperkaya diri dengan mengendalikan sumber daya. Mereka menciptakan ilusi bahwa siapa saja bisa sukses asal kerja keras, padahal mereka sendiri mewarisi kekayaan, koneksi, dan keuntungan yang orang biasa tidak memiliki. Mereka tidak perlu khawatir soal biaya hidup karena sistem ini dibuat untuk menguntungkan mereka. Lebih gilanya lagi, mereka berhasil meyakinkan kita untuk menyalahkan diri sendiri atau sesama rakyat kecil. Orang miskin disuruh saling bersaing, saling menyalahkan, bukannya bersatu untuk menyadari bahwa ada permainan besar yang sedang berlangsung. Permainan yang membuat kita semua menjadi korban, sementara mereka yang berkuasa terus menikmati keuntungan. Memahami sistem ini adalah langkah pertama. Kita harus sadar bahwa ada pola yang sengaja dibuat untuk kita. Setelah menyadari itu, barulah kita bisa mencari cara untuk keluar dari jebakan ini. Tidak mudah, tapi bukan berarti mustahil. Pertama, kita perlu pendidikan yang benar, bukan hanya sekolah formal, tapi juga pemahaman tentang keuangan, investasi, dan strategi agar tidak terus-menerus terjebak dalam utang dan pekerjaan tanpa akhir. Kita harus belajar bagaimana uang bekerja untuk kita, bukan hanya bagaimana cara bekerja untuk uang. Kedua, membangun komunitas. Jangan biarkan diri kita sendirian dalam perjuangan ini. Kita perlu orang-orang yang memiliki tujuan yang sama, yang ingin keluar dari jebakan sistem ini dan menciptakan kehidupan yang lebih baik. Bersama-sama, kita bisa berbagi pengetahuan, sumber daya, dan dukungan untuk mencapai tujuan kita. Kita berjalan sendirian, tapi koneksi dan dukungan sosial bisa menjadi alat yang kuat untuk menghadapi sistem ini. Orang-orang yang saling mendukung akan lebih sulit untuk ditekan dibandingkan mereka yang berjuang sendirian. Ketiga, memahami dan memanfaatkan celah yang ada. Jika sistem ini dirancang untuk menguntungkan segelintir orang, maka kita harus mempelajari aturan mainnya dan mencari cara agar tidak selalu menjadi pihak yang dirugikan. Memanfaatkan peluang yang ada bukan berarti curang, tapi memahami bagaimana cara bertahan dalam sistem yang tidak adil. Terakhir, berani berpikir mandiri. Jangan langsung percaya dengan anggapan bahwa kemiskinan hanya terjadi karena kurang kerja keras. Itu adalah narasi yang sengaja dibuat agar orang-orang tetap sibuk bekerja tanpa sempat mempertanyakan kenapa sistem ini berjalan seperti ini. Kita harus berani melihat kenyataan dengan lebih kritis dan mencari cara agar tidak terus-menerus menjadi bagian dari roda yang hanya menguntungkan mereka yang sudah berada di atas. Dunia ini tidak dirancang untuk semua orang sukses, tapi kalau kita tidak sadar akan hal ini, kita hanya akan menjadi alat dalam sistem yang memperkaya segelintir orang. Tapi, kalau kita paham, kita bisa mulai melawan balik, bukan dengan cara anarki atau memberontak tanpa arah, tapi dengan cerdas memainkan sistem ini untuk keuntungan kita sendiri. Jadi, kalau selama ini kamu merasa kerja keras tapi tidak maju-maju, mungkin masalahnya bukan di kamu, mungkin masalahnya ada pada sistem yang memang tidak pernah dibuat untuk kamu menang.